Puluhan tahun yang lalu, bumi mendapat serangan dari berbagai kaiju, yang membuat kehidupan di bumi sangat kacau. Sampai akhirnya muncul kaiju yang paling sulit dikalahkan, yaitu Godzilla. Serangan nuklir berskala besar diluncurkan untuk mengalahkan Godzilla, namun hal itu sia-sia. Ketika penduduk bumi sudah putus asa, datang dua alien dari galaksi lain. Mereka adalah bangsa Exif dan bangsa Bilusaludo. Agar diterima oleh penduduk bumi, mereka berjanji akan membantu mengalahkan Godzilla dengan teknologi canggih yang mereka miliki. Namun berbagai upaya yang mereka lakukan tetap belum bisa mengalahkan Godzilla. Karena tak ada jalan lain, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengungsi keluar angkasa. Haruo yang pada saat itu masih kecil, melihat bagaimana kedua orang tuanya terbunuh akibat serangan Godzilla. Sejak itulah Haruo sangat membenci Godzilla. Haruo dan manusia yang tersisa lainnya sekarang harus bertahan hidup di sebuah kapal induk angkasa yang disebut Aratrum, dengan sumber daya yang sangat terbatas, karena tak kunjung menemukan planet yang bisa dihuni. Ditambah lagi dengan semakin menipisnya persediaan makanan, air dan oksigen, membuat sebagian dari mereka merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah planet yang disebut Taun, dan memutuskan untuk mengirim para orang tua untuk menjelajahi planet tersebut. Namun Haruo memaksa Komite Pusat untuk membatalkan pesawat yang akan menjelajahi planet tersebut. Haruo yakin kalau planet Taui tidak seperti bumi, yang dapat dihuni oleh manusia. Namun kakaknya, yang juga ikut dalam pesawat tersebut, meminta Haruo untuk merelakan kepergian mereka, karena itu adalah keinginan mereka sendiri. Akibat perbuatannya, Haruo pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kapal. Tak lama setelah kapal pergi, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan semua awak kapal, termasuk kakaknya. Haruo yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat sedih dan marah. Di dalam penjara, Haruo sering didatangi oleh temannya yang bernama Madpats, yaitu salah satu dari bangsa Exif yang masih tersisa. Suatu hari, Madpats memberikan sebuah data rahasia kepada Haruo, yang berisi informasi mengenai Godzilla. Dengan data tersebut, Haruo bertekad untuk membalas dendam dan mengalahkan Godzilla. Sementara itu, ketua komite dan yang lainnya sedang rapat untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Karena sumber daya di pesawat yang terbatas, dan mereka pun tak menemukan planet yang bisa dihuni, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke bumi. Dengan menggunakan timeline atau kecepatan cahaya, mereka akan tiba di bumi pada masa 20.000 tahun setelah mereka meninggalkan bumi. Mereka berharap bahwa keadaan di bumi sudah pulih, dan Godzilla sudah musnah. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di orbit bumi. Para awak kapal pun merasa senang karena mereka bisa kembali ke bumi lagi. Namun sebelum itu, drone pengintai dikirim untuk melihat keadaan bumi sekarang. Ketika drone berada di ketinggian 500 meter dari permukaan bumi, salah satu drone mendeteksi adanya pergerakan makhluk besar dan suara raungan yang tak asing lagi. Tak lama kemudian, semua drone mengalami gangguan dan hilang sinyal. Mereka pun menyadari bahwa ternyata Godzilla masih hidup. Matthews selalu menunjukkan data rahasia mengenai Godzilla kepada ketua komite. Matthews berkata bahwa sekarang tak ada pilihan lain selain melawan dan mengalahkan Godzilla. Namun Matthews juga meminta agar Haruo dibebaskan, karena dialah orang yang menulis data tersebut. Akhirnya ketua komite pun setuju dan Haruo pun dibebaskan. Haruo lalu menjelaskan bahwa Godzilla dapat memancarkan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi dan menghasilkan perisai berpori asimetris atau perisai yang tahan dengan serangan fisik. Selain itu, Godzilla juga mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Haruo berkata bahwa untuk mencari titik kelemahan Godzilla, mereka harus bisa mendekatinya dari jarak yang sangat dekat. Haruo meminta 600 orang pasukan yang akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk melaksanakan rencana tersebut. Akhirnya, ketua komite pun setuju dan mereka pun segera berangkat. Haruo berada satu pesawat dengan Komandan Leland yang menjadi pemimpin dalam misi ini.
Sementara Haruo tetap mengikuti perintah Komandan Leland karena dia masih berstatus bebas jaminan. Singkat cerita, pesawat sudah memasuki bumi dan mereka mendarat dengan berpencar ke berbagai lokasi. Haruo dan seorang sersan perempuan bernama Yuko kemudian ditugaskan untuk memeriksa keadaan sekitar bersama beberapa pasukan lainnya. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, seorang ilmuwan bernama Profesor Martin menyadari bahwa tumbuhan di sana sudah berevolusi, sehingga menjadi sangat keras seperti logam. Sementara itu, Basecamp Haruo tiba-tiba diserang oleh makhluk seperti naga, yang disebut Servum. Makhluk tersebut membunuh beberapa tentara dan menghancurkan persenjataan di Basecamp tersebut. Haruo dan yang lainnya yang mengetahui hal itu lalu segera bergegas kembali ke Basecamp. Mereka akhirnya berhasil mengusir dan membunuh salah satu makhluk itu. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa makhluk tersebut adalah salah satu spesies dari Godzilla. Setelah kejadian itu, Komandan Leland memutuskan untuk kembali ke kapal induk demi menghindari korban jiwa yang lebih banyak. Namun Haruo yang gak setuju, dia pun berdebat dengan Komandan Leland. Matthew selalu berusaha membela Haruo. Dia berkata jika mereka mundur sekarang, itu artinya kematian para tentara akan menjadi sia-sia. Akhirnya Komandan Leland pun setuju. Namun masalahnya, akibat serangan makhluk tadi, membuat pesawat dan persenjataan mereka rusak. Matthew menyarankan agar mereka berkumpul di Basecamp Regoa. Namun tantangannya, mereka harus melewati jalur Godzilla. Setelah itu, semua pasukan bergegas, mengendarai tank dan robot perang mereka, menuju Basecamp Regoa. Namun tak lama kemudian, pesawat yang dikendarai Haruo, Matthews dan Yuko, terkena serangan Godzilla. Dalam keadaan bahaya, Matthews melepaskan borgol Haruo dan membiarkannya pergi, untuk menyerang dan mencari titik kelemahan Godzilla. Dari bawah Komandan Leland ikut membantu menembaki Godzilla dengan menggunakan robot tempurnya. Namun naas Komandan Leland akhirnya tewas setelah Godzilla menyemburkan nafas atom ke arahnya. Berkat pengorbanan Leland, Haruo dan yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa titik kelemahan Godzilla adalah di sirip belakang punggungnya. Semua regu lalu berkumpul di satu tempat. Setelah gugurnya Komandan Leland, Matthews lalu mempercayakan Haruo untuk melanjutkan memimpin misi ini. Haruo lalu berpidato dan menyemangati yang lainnya bahwa misi mereka adalah membunuh Godzilla demi masa depan umat manusia. Haruo meminta semuanya berjuang walaupun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah itu, Haruo membagi tugas kepada yang lainnya untuk menjalankan rencananya. Pasukan dibagi menjadi dua, yaitu tim udara dan tim artileri. Tim udara yang dipimpin oleh salah satu bangsa, Bilu Saludo, mengawali serangan ke arah punggung Godzilla. Lalu tiba-tiba sekelompok Servum kembali datang dan menyerang beberapa pasukan. Haruo lalu memerintahkan pasukan untuk menggiring Godzilla ke tempat jebakan. Mereka lalu membombardir daratan di sekitar Godzilla untuk membuat jalur yang cukup dalam. Rencana itu pun berhasil dan membuat Godzilla berjalan mendekati lokasi sasaran. Ketika Godzilla sudah berada di lokasi jebakan, mereka lalu menghancurkan tebing dan berhasil menjebak Godzilla yang tertimpa reruntuhan. Setelah itu, pasukan robot mulai menembaki Godzilla sebelum gelombang atomnya terbentuk kembali. Karena gak sabaran, Haruo lalu nekat mendekati Godzilla dan memasukkan bom ke sirip punggungnya. Hingga akhirnya, Godzilla pun meledak dan hancur berkeping-keping. Meskipun berhasil mengalahkan Godzilla, namun Profesor Martin berkata bahwa kemungkinan ini bukanlah Godzilla yang sama, yang menyerang bumi 20.000 tahun yang lalu.
Dia berkata seperti itu karena ukuran Godzilla ini hanya 50 meter dan tidak mengalami pertumbuhan sejak mereka meninggalkan bumi. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, yang berjarak 2 kilometer dari lokasi mereka. Tak lama kemudian, sebuah bukit meledak, dan betapa terkejutnya mereka melihat Godzilla yang ukurannya lebih besar muncul. Itu adalah Godzilla Earth yang berukuran 300 meter. Haruo tak percaya bahwa Godzilla yang pertama kali menyerang bumi mereka ternyata masih hidup sampai sekarang. Haruo lalu memerintahkan pasukan untuk segera bergegas menyelamatkan diri. Akibat serangan Godzilla, Haruo terjebak di bawah reruntuhan. Dengan penuh amarah, Haruo bersumpah akan membunuh Godzilla. Lalu dia pun pingsan. Haruo terbangun dari pingsannya dan melihat seorang gadis pribumi berdiri di sampingnya, dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Godzilla, Monster Planet ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.